Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan mengulik sebuah kisah dari seorang mahasiswa yang awalnya hanya melakukan hobi, tapi lama kelamaan menjadi berpenghasilan. Nah, bagaimana kisahnya? Simak terus videonya. Nama saya Mutiara Janika. Pada posisi ini saya boleh dong tentang profesi kakak ya? Boleh dong. Nah, jadi awal mulanya gimana nih kak? Kok bisa direkrut Sanggar Tari kak? Jadi awalnya tuh ada temen yang ikut join sanggar tuh. Terus kayak dia tuh tiap minggu kayak ngejob gitu loh terus kita kan tertarik juga kan. Jadi kayak info ke temen gimana sih cara joinnya gitu. Terus dikasih tahu, terus dihubungin pihak sanggarnya, terus akhirnya join gitu. Terus waktu masuk tuh ada syarat atau prosedur nggak kak selama di sanggar? Kebetulan tuh kayak waktu awal-awal masuk tuh sanggarnya belum kayak sekarang ya. Jadi waktu dulu itu kayak ya udah masuk aja. Tapi kalau sekarang udah ada kayak kelasnya gitu, ada kelas reguler, ada kelas perform. Jadi kita harus latihan dulu 3 bulan baru kita bisa ke kelas perform. Biar bisa nerima job gitu, kita harus ada di kelas perform. Tapi harus latihan dulu di kelas reguler 3 bulan. Gitu sih. Nah kak, jadi kan kalau di dalam sanggar tuh kan, kalau saya lihat-lihat nih sebagai orang awam kan itu biasanya di dalam acara pesta atau kondangan gitu kan ada tarian pembukaannya tuh, atau misalnya kayak tari persembahan atau apa gitu kan. Nah itu kalau dalam sanggar sistemnya gimana tuh kak? Panggilan apa gimana? Jadi sebelumnya kan sanggar dia kayak udah ada MOU gitu sama pihak eventnya atau WO-nya. Jadi prosedurnya tuh kayak dari WO menghubungin pihak sanggar, terus pihak sanggar menghubungin kita sebagai penari. Jadi kalau kita bisa langsung dijawab, tapi kalau nggak bisa dicari yang lain kayak gitu. Oh, nah kak, itu biasanya kakak tampil di acara apa aja tuh kak? Kebanyakan dia acara wedding ya, tapi kadang-kadang ada juga kayak acara peresmian partai atau acara perpisahan gitu, sering juga sih kayak partai atau ada ini pembukaan acara-acara resmi gitu sih. Tapi kebanyakan tuh wedding. Nah terus biasanya itu tari apa aja tuh kak yang dipakai kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu kak? Kalau untuk wedding itu ada tari pasangan atau enggak tari piring atau tari kreasi. Tapi kalau untuk pembukaan acara-acara gitu ya pasti selalu tari persembahan sih. Oh gitu ya kak ya. Kakak kan ini narinya sambil kuliah kan kak. Nah itu gimana cara bagi waktunya kak? Sebenarnya sih nggak susah ya, karena jadwal kuliah itu kan biasanya Sabtu Minggu itu libur. Nah, job aku nih kebanyakan tuh Sabtu Minggu, jadi sebenarnya nggak ganggu waktu kuliah juga. Aku mau jadi kerja kayak gini nih karena nggak mau ganggu waktu kuliah juga sih. Jadi nggak susah-susah aja. Emang gak ada waktu senggang gitu. Terus kalau misalnya bertepatan dengan hari kuliah gimana tuh kak? Atau misalnya ada matkul mata kuliah gitu? Biasanya sih kalau bertepatan nih misalnya ada acara hari ini, Ya. terus ada juga kampus. Aku nggak bakal nerima jobnya, kayak lebih mendingan kampus karena orang tua juga bilang nggak boleh ganggu waktu kampus. Oh jadi fokusin kampus dulu ya kak, baru itu. Fokusin. Nah mungkin kakak bisa ngasih sedikit motivasi untuk orang-orang yang takut memulai, apalagi yang sedang kuliah. Biasanya kan orang yang sedang kuliah tuh buntu tuh mau ngapain. Nah jadi mungkin kakak bisa ngasih motivasi yang mempunyai profesi sekaligus yang kuliah tuh gimana tuh kak? Buat teman-teman yang mau mulai buat kerja apapun itu, kayak pertama tuh cari potensi dirinya dulu. Mau di bidang apapun kayak gali terus potensinya, terus latihan terus sampai bisa. Kayak kita semua pasti bisa untuk nyari. Kita semua pasti ada bakat dalam diri, kayak ya udah cari aja dulu terus nanti belajar biar sukses. Oke. Makasih kak ya.